Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, saudara? Semoga kabar Anda selalu sehat dan selalu semangat. Sapa Sulsel kembali menyapa Anda. Senang sekali Narundana bisa kembali berbagi informasi dan inspirasi untuk Anda pagi ini, saudara. Nah, saudara, khususnya bagi Anda di warga Kota Makassar, baru-baru ini pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak beroperasi atau offline. Nah, ini ada sebuah kisruh yang terjadi di internal, bukan internal juga sih sebenarnya, ada keterlibatan pihak-pihak lain yang menyebabkan akhirnya pelayanan ini tidak bisa membantu masyarakat dalam mengurus hal-hal administrasi. Tapi sekarang kabar baiknya semuanya sudah kembali normal. Lalu sebenarnya apakah yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan bagaimana pelayanan di Dukcapil sekarang? Langsung saja kita berbincang dengan Ibu Aryati Puspasari Abadi yang merupakan Kepala Dinas Dukcapil Kota Makassar. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Makin cantik loh, Bu, setelah kembali ke pelayanan loh, Bu. Biasa saja. Nah, inilah Ibu Aryati yang sempat tidak berada dalam pelayanan atau dalam tanda, bukan dalam tanda kutip, memang beliau sempat dimutasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Boleh diceritakan kepada halayak luas, Ibu, apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Kenapa pelayanan di Dukcapil ini bisa sampai offline, yang akhirnya pelayanan tidak beroperasi, membuat masyarakat tidak bisa dibantu pengurusan administrasinya? Iya, tepatnya pada tanggal 26 Juli kemarin, penjabat wali kota melaksanakan rekomendasi dari KASN dan Menteri Dalam Negeri. Itu dalam pengembalian para pejabat struktural sesuai dengan beberapa SK yang telah diterbitkan oleh wali kota sebelumnya. Nah, salah satu yang dikembalikan ke jabatan sebelumnya adalah Kadis Dukcapil, dalam hal ini saya, kembali ke jabatan yang sebelumnya sebagai Kepala Badan Litbang. Nah, ada hal yang sebenarnya diatur tersendiri dalam undang-undang untuk jabatan struktural yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Itu diatur tersendiri di dalam Undang-Undang 24 tahun 2013, di mana seluruh pejabat struktural yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Nah, pada saat pengangkatan dan pemberhentian itu memang harus ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Apa yang terjadi di saat itu memang kebetulan Disdukcapil ataupun Kadis Dukcapil itu tidak mendapatkan persetujuan ataupun pemberhentian dari Kemendagri, sehingga otomatis apa yang ada di dalam undang-undang tersebut memang sudah ada sanksi yang ditetapkan, yaitu jika ada pemberhentian ataupun pengangkatan seorang pejabat struktural yang ada di Dinas Kependudukan Catatan Sipil tanpa ada persetujuan dari Menteri dalam hal ini Kemendagri, maka jaringan komunikasi dan data akan diputus sementara sampai dengan kepala daerah mengikuti undang-undang tersebut. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya secara sepintas, sehingga dengan melihat kondisi seperti itu, maka Dirjen Dukcapil mengambil langkah untuk memutuskan jaringan untuk offline dalam pelayanan, karena memang perpindahan saya pada saat itu memang tidak ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Atau dengan kata lain boleh dikatakan keputusan tersebut inkonstitusional karena harus mendapatkan rekomendasi dari tempat persetujuan di mana di Dukcapil ini dinaungi, tepatnya lagi di Dirjen yang bersangkutan begitu, tapi ternyata itu tidak ada. Dan berarti Ibu Aryati tahu dong bahwa ini tindakan inkonstitusional. Tidak, saya bukan pada posisi untuk mengkomentari. Yang jelas bahwa kami adalah bawahan yang melaksanakan segala kebijakan yang ada di pemerintah daerah. Nah, kalaupun misalnya ada kebijakan yang dianggap keliru, maka
bukan di ranah saya memperbaiki, tetapi di ranah pimpinan yang memperbaiki. Dan sebenarnya tindakan korektif yang dilakukan oleh PJ Wali Kota minggu lalu itu adalah tindakan yang sangat bijak, sehingga begitu pengembalian Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil sesuai dengan regulasi yang ada, otomatis besoknya itu langsung jaringan dibuka kembali. Wow, langsung bisa beroperasi kembali. Iya. Berarti waktu itu dilantiknya kapan, Ibu? Persisnya di hari Selasa malam minggu lalu. Selasa malam? Iya. Tanggal berapa ya? 27 Agustus. 27 Agustus kemarin. Iya. Wow, jarang dia dapat pelantikan malam-malam ya. 27 Agustus, kemudian pagi 28 Agustus jaringan sudah mulai terbuka. Sore harinya full, sudah normal kembali, sehingga pada tanggal 29 Agustus pelayanan kepada masyarakat itu kembali normal, pulih 100%. Waduh, saya bayangkan betapa besar atau panjangnya antrian di Disdukcapil saat itu karena pelayanan yang sempat terputus kurang lebih 3 minggu. 3 pekan. Iya. Oke, Ibu, apa saja yang terganggu saat pelayanan betul-betul diputus? Saya kira seluruh pelayanan yang ada di Dukcapil itu memang tidak bisa dilakukan karena Dukcapil di seluruh kabupaten kota itu sangat bergantung dengan jaringan komunikasi dan data yang ada di pusat Jarkomdat, sehingga begitu jaringan diputus ataupun dia offline, maka otomatis semua aktivitas yang ada di Dukcapil itu memang tidak bisa dilakukan, ataupun pelayanan kepada masyarakat dalam hal dokumen kependudukan itu tidak dapat diberikan oleh pemerintah daerah. Karena sekarang semuanya sudah terkoneksi dalam jaringan online. Iya, betul. Segala sesuatunya memiliki database yang harus dijangkau melalui internet. Ketika sistemnya diputus begitu, semuanya tidak bisa dilakukan. Diakses, begitu ya. Tidak bisa diakses. Betul. Wow, ini berarti hal yang sangat vital sempat terganggu untuk masyarakat. Masyarakat tidak bisa mengurus administrasi, utamanya KTP yang sangat penting begitu Ibu ya. Oke, normal pun kadang pelayanan di Disdukcapil ini kita harus bersabar karena memang kita punya penduduk yang sangat banyak begitu, apalagi ketika ada gangguan seperti ini, bukan jaringan yang offline, tapi memang kita kena sanksi begitu. Oke, sekarang bagaimana nih pelayanan di sana, Bu? Iya, alhamdulillah saat ini pelayanan kita sudah normal kembali. Sejak Kamis itu kita sudah bisa, jadi sejak Rabu sebenarnya kita sudah mulai membuka data, jadi sudah bisa diakses. Kemudian di hari Kamis itu selanjutnya kita bisa melayani masyarakat sepenuhnya. Kebetulan kemarin hari Senin kami juga sekaligus melakukan upgrade terhadap versi dari aplikasi yang ada, yang itu SIAK. Dan selama ini yang tanda tangan elektronik itu hanya 2, ya. Kita menghasilkan dokumen yang bertanda tangan elektronik itu baru 2, yaitu kartu keluarga dan akte kelahiran. Mulai kemarin itu kita sudah uji coba, ada tambahan 4. Jadi selain kartu keluarga dan akte kelahiran, kita tambah dengan akte kematian, kemudian surat pindah, akte pengakuan anak, dan akte pengesahan anak. Itu sudah masuk ke dalam tanda tangan elektronik. Ya. Oke, sekarang sudah bertambah lagi layanan yang ada di Disdukcapil. Pasca terputusnya layanan di Disdukcapil ini, tanda tangan elektronik juga semakin bertambah, dan ini tentunya semakin meningkatkan mutu pelayanan di Disdukcapil Kota Makassar. Saudara, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Ibu Aryati Puspasari di sini di Sapa Sulsel. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan melanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Aryati Puspasari Abadi yang merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan kinerja dan pelayanan yang ada di Disdukcapil Kota Makassar pasca offline-nya pelayanan yang sempat terjadi di kantor Disdukcapil Kota Makassar. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan, saya akan tampilkan di layar Anda
visual seperti apa antrean yang selalu terjadi di kantor Disdukcapil Kota Makassar. Lebih khususnya lagi ini kondisi sebelum offline pelayanan yang ada di Disdukcapil Kota Makassar. Nah, saudara, ini yang Anda saksikan adalah kondisi kepadatan antrean pengurusan administrasi di kantor Disdukcapil. Berbagai masyarakat dengan beragam latar belakang dan beragam urusan di Disdukcapil ini, semuanya memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Ada yang ingin mengurus KTP, ada yang ingin mengurus akte, begitu semuanya saling terkait. Dan ini juga yang menjadi seringkali keluhan dari masyarakat. Kenapa antrian di Disdukcapil itu selalu memakan waktu yang sangat lama? Kita harus juga berdesak-desakan. Nah, kita mumpung berbincang dengan kepala dinasnya langsung nih, Ibu. Apakah kondisi seperti ini terjadi setiap hari di Disdukcapil? Saya kira waktu awal-awal saya masuk juga ini luar biasa memang. Apalagi pada saat menjelang pemilu kemarin, di mana kebutuhan kepemilikan KTP luar biasa tinggi. Bahkan kami sempat melayani warga itu sampai malam. Ya, karena tingginya permintaan KTP. Tapi setelah pasca pemilu kemudian kami coba meretas ataupun mencoba memperbaiki kualitas layanan dengan menambah titik layanan. Jadi kita buka pelayanan yang ada di PTSP Balai Kota itu untuk melayani warga yang ada di 8 kecamatan yang ada di wilayah barat. Kemudian ada beberapa layanan-layanan tertentu yang kami berikan kepada masyarakat di kecamatan. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor Dukcapil hanya untuk mendapatkan pelayanan, karena cukup di kecamatan saja mereka datang, itu sudah bisa mendapatkan pelayanan dari petugas kami yang ada memang di kecamatan. Nah, selain itu juga dengan adanya tanda tangan elektronik kemarin itu kita berlakukan, sebenarnya itu juga memperpendek waktu pengurusan pelayanan sebenarnya. Hanya memang kita juga harus maklum bahwa yang mengurus itu bukan 1-2 orang. Kalau boleh saya coba rata-ratakan, tren dari permintaan kartu keluarga setiap hari itu masuk ke saya itu 800-an berkas. Setiap hari? Setiap hari. Wow. Itu terdiri dari 15 kecamatan, kemudian titik layanan yang ada di PTSP, kemudian yang ada di Dukcapil sendiri. Selain itu, akte kelahiran itu setiap hari permintaannya di antara 300 sampai 500. Jadi memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti akan ngantri. Karena semua harus kita layani. Tetapi kita berusaha setiap hari semua berkas yang diajukan oleh masyarakat itu bisa diselesaikan oleh petugas loket kami. Oke, ini ada penambahan PTSP untuk mendukung pelayanan dari Disdukcapil agar bagaimana masyarakat tidak begitu merasakan tumpukan antrean di kantor Disdukcapil, tidak hanya terpusat dalam satu titik lokasi, namun ini juga satu inovasi yang sudah dijalankan oleh kantor Disdukcapil. Tapi kalau dari sisi ketersediaan birokrat di sana di Disdukcapil, ini memang jumlahnya sudah ideal belum sih, Bu? Sebenarnya ada beberapa faktor. Ya, kalau untuk SDM kami sebenarnya itu ya cukup untuk bisa melayani. Hanya memang ruangan. Jadi kita butuh tempat layanan yang cukup representatif untuk memberikan layanan bagi 1,5 juta lebih penduduk Kota Makassar. Kalau dilihat kantor kami yang ada di Dukcapil, sebenarnya memang kantor itu dirancang pada saat Makassar mungkin masih berpenduduk di bawah 1 juta. Iya, belum metropolitan. Belum metropolitan. Nah, kondisi kantor kami sekarang dengan jumlah penduduk yang sudah kurang lebih 1.500.000 jiwa, maka mau tidak mau memang harus ada kantor pelayanan yang memang cukup representatif, bisa menampung masyarakat sehingga juga kelihatan bisa lebih leluasa, sehingga loket-loket itu tidak berdekatan. Nah,
kelihatan dia numpuk karena ada beberapa loket yang melayani dempet-dempetan. Jadi masyarakat yang misalnya ada di loket A itu berdempetan ya berhimpit-himpitan dengan masyarakat yang butuh pelayanan di loket B maupun di loket C. Baru buka pintu masuk ke Ya, udah ruangan penuh. sudah kaget. Iya. Oh, ini kok penuh, ini ngapain Iya. ribuan orang di dalam Iya. dalam satu ruangan begitu. Oke, Iya. jadi ada satu masalah yang akhirnya terungkap juga Iya. yang menjadi keresahan di internal para pegawai yang bekerja Iya. untuk di Sdukcapil, bahwa memang kapasitas ruangan kantor Pelayanan. di Sdukcapil Iya. untuk mengoptimalisasi ini pelayanan kepada masyarakat belum didukung dengan kapasitas ruangan Iya. begitu, karena penduduk makin hari makin bertambah begitu ya Ibu ya. Iya. Wow, nah ini juga satu pesan nih sih untuk masyarakat, kalau misalnya punya satu kebutuhan administrasi yang harus diselesaikan di Sdukcapil, jangan nanti ketika kepepet Iya. baru Nah, itu yang datang biasa ke yang sana. banyak. Iya. Iya. Ini sudah tahu harus di sana memang butuh waktu beberapa hari untuk bisa diselesaikan pelayanannya, tapi karena sekali lagi kita merasa terdesak, akhirnya kok waktunya terasa sangat lama begitu, padahal ya mungkin boleh dibilang salah sendiri kenapa saat kepepet baru datang untuk mengurus. Nah, saudara, kita akan melanjutkan perbincangan ini nanti di segmen ketiga, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, Anda masih bersama kami di sini di Sapa Sulsel. Menarik sekali perbincangan pagi ini terkait dengan pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Ada Ibu Aryati Puspasari Abadi di sini, Kepala Dinas di Sdukcapil Kota Makassar, yang kembali bisa bersama kita di sini untuk melakukan operasi atau pelayanan untuk masyarakat, begitu Bu ya. Nah, Ibu, apa sih sebenarnya yang menjadi masalah atau solusi jalan keluar begitu terkait dengan penumpukan antrian yang sudah dimiliki atau menjadi strategi dari Sdukcapil? Iya, jadi tadi kita sudah lihat penumpukan yang cukup besar di kantor Dukcapil. Kami sudah memikirkan beberapa ataupun melakukan beberapa strategi. Tadi pertama sudah kita lakukan membuka layanan di PTSP, pelayanan terpadu satu pintu atau mall pelayanan publik di Balai Kota yang melayani 8 kecamatan. Selain itu juga kami lakukan, jadi ada inovasi kami namanya Kupas Tas. Kupas Tas atau jemput bola dia. Jemput bola. Jadi karena mungkin masyarakat itu tidak punya waktu untuk mengakses layanan kami baik yang ada di PTSP maupun yang ada di Dukcapil, maka kami lakukan jemput bola di beberapa titik, di beberapa titik-titik strategis, baik itu di pusat perbelanjaan. Kemudian kita juga beberapa kali turun ke masyarakat. Jadi ada satu titik misalnya di kecamatan atau di kantor lurah yang kita lihat bahwa masyarakatnya memang masih membutuhkan layanan yang cukup tinggi. Di situ kami turun. Dan itu beberapa kali kami lakukan, termasuk ke pulau. Kami juga turun ke pulau untuk mendekatkan. Jadi kami yang datang ke masyarakat menjemput bola. Masyarakat tidak perlu datang ke Makassar, ke daratan. Nyebrang. Iya, untuk mengurus dokumennya. Kami siapkan waktu untuk datang melayani masyarakat. Selain itu juga ada Kupas Tas juga itu melayani secara door to door. Jadi kalau yang misalnya pelayanan jemput bola di satu titik, masyarakat yang datang ke kami tetapi dekat dari pemukiman ataupun pusat kegiatan masyarakat, nah kami juga lakukan door to door. Tapi itu secara khusus. Hanya kami berikan bagi pertama masyarakat yang berumur atau sudah tua dan tidak mungkin lagi mengakses layanan kami ke kantor. Kemudian yang kedua dari difabel. Yang ketiga orang sakit. Jadi ya kemungkinan dia tidak mungkin lagi dibawa ke pusat layanan untuk melakukan pengurusan dokumen, maka kami yang door to door mendatangi mereka. Itu kami biasa lakukan pelayanan itu di weekend. Jadi akhir pekan. Betul. Jadi sebenarnya staf kami di Capil itu tidak punya hari libur karena pada saat hari kerja melayani di kantor, pada saat weekend kami yang datang ke masyarakat, baik itu jemput bola maupun door to door ke rumah masyarakat. Wow, menarik sekali. Inovasi terus dilakukan oleh Disdukcapil Kota Makassar. Tidak hanya melakukan pelayanan di kantor Disdukcapil begitu, tapi juga sudah melakukan jemput bola untuk masyarakat karena memang ada beberapa kondisi
yang memang di Dukcapil sendiri yang harus turun langsung ke Betul. masyarakat. Nah, satu lagi rencana ke depan dalam waktu dekat, mudah-mudahan di akhir tahun ini kita sudah bisa realisasikan. Insya Allah kami akan buka 1 gerai layanan di salah satu pusat perbelanjaan. Wow. Ya, jadi ini juga menambah titik layanan sehingga masyarakat punya alternatif dalam pengurusan dokumen kependudukan. Waduh, salut untuk Dukcapil yang menambah kegiatan layanannya di tempat lain. Ini berarti juga seperti pengurusan SIM, beberapa kantor Samsat juga ada di pusat-pusat perbelanjaan begitu ya. Wow, menarik sekali, luar biasa. Nah, Ibu, ada satu lagi fenomena yang terjadi di Dukcapil Kota Makassar, bahwa beberapa masyarakat ini tidak mendapatkan secara fisik kartu tanda penduduk elektronik mereka. Hanya diberikan surat keterangan atau belangko begitu. Nah, ini apakah benar seperti itu dan signifikansinya seperti apa? Berapa masyarakat yang terjadi kondisinya seperti itu, Ibu? Iya. Jadi boleh saya sampaikan bahwa memang kondisi pelayanan khusus dokumen kependudukan di KTP elektronik memang ini masih bermasalah karena terbatasnya ketersediaan belangko. Kita tahu bahwa untuk pengadaan belangko KTP elektronik itu hanya bisa dilakukan oleh pihak pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Dukcapil. Jadi kalau untuk belangko-belangko kependudukan yang lain itu bisa kami adakan sendiri pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Tetapi khusus untuk belangko KTP elektronik itu hanya bisa dilakukan oleh pihak Dirjen Dukcapil, maka kami semua yang ada di pemerintah daerah ini hanya menerima distribusi atau suplai dari pemerintah pusat. Nah, untuk kepemilikan KTP elektronik memang terasa sekali permintaan masyarakat yang cukup tinggi. Khusus di Makassar sebenarnya boleh saya sampaikan bahwa untuk tahun ini, tahun 2019 sebenarnya Dirjen Dukcapil itu sudah menganggarkan 16 juta keping untuk KTP elektronik, belangko KTP elektronik. Namun memang itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memang sama sekali belum punya KTP elektronik. Ada hal yang sempat terlupa ataupun mungkin tidak dibayangkan sebelumnya, bahwa permintaan masyarakat untuk KTP elektronik itu ternyata cukup besar untuk misalnya yang rusak, hilang, kemudian KTP-nya dia berubah alamat, ataupun misalnya ada elemen data yang berubah, itu tidak diperhitungkan sebelumnya pada saat dianggarkan untuk pengadaan keping elektronik ini, KTP elektronik ini. Nah, kalau dilihat dari persentase sebenarnya masyarakat yang mengurus KTP elektronik, penggantian, rusak dan sebagainya itu justru sebenarnya yang jumlahnya lebih besar dibanding dengan masyarakat yang memang sama sekali belum punya KTP elektronik. Kalau bisa dikatakan 50-55% itu masyarakat melakukan penggantian. Nah, itu yang tidak dianggarkan. Maka keterbatasan jumlah KTP elektronik itu memang apa boleh buat, terpaksa kami harus menggantinya dengan surat keterangan yang berlaku, ada masa berlakunya. Dan ini juga diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan diakui oleh negara, serta diterima oleh layanan-layanan publik yang memang membutuhkan adanya KTP elektronik. Masa berlakunya sampai? Kalau kami saat ini sudah mengeluarkan sampai 6 bulan. Karena kalaupun misalnya pada saat 6 bulan dia datang, belangkonya tidak ada, apa boleh buat, kami perpanjang lagi karena memang kami tidak punya kewenangan untuk mengadakan belangko KTP elektronik. Gitu. Oke, berarti penyebabnya adalah selisih stok yang tidak tersedia, begitu. Iya, betul. Pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, hanya menyediakan porsi untuk pengurusan baru, pembuatan KTP baru. Sementara sekali lagi yang dikatakan Ibu Aryati ini, permintaan akan pengurusan di luar hal-hal permintaan KTP baru, misalnya yang rusak, yang hilang. Aduh, jangan dikasih hilang dong KTP-nya begitu. Ini juga cukup signifikan, Ibu. Akhirnya jumlah stok KTP-nya itu yang tadinya disediakan untuk pengurusan baru juga dialihkan untuk mereka yang ingin membuat karena kehilangan, karena pergantian data begitu, Ibu ya. Waduh, ini ternyata sangat kompleks permasalahan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Lalu, Ibu,
Terakhir, harapannya untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke depannya, khususnya lagi terkait dengan pelayanan untuk masyarakat. Iya, saya berharap sebenarnya masyarakat itu bisa datang langsung mengurus dokumen kependudukannya dan jangan mengurus pada saat kepepet ya, waktunya terdesak, karena kalau seperti itu memang kami juga tetap ada SOP. Kalau misalnya pas jaringannya lagi bermasalah, maka masyarakat tidak bisa menerima layanan kami. Kemudian yang kedua adalah tolong jangan menggunakan jasa calo, karena jasa calo pasti otomatis ya ada berbiaya, padahal di Dinas Kependudukan Catatan Sipil semua pengurusan dokumen kependudukan itu tidak berbayar. Iya. Saya berharap seperti itu. Jadi masyarakat lebih aktif mengurus dokumen kependudukan dan melakukan updating. Melakukan updating data bagi warga atau keluarganya, sehingga data yang bersangkutan itu tetap ada di dalam jaringan kita, dan pada saat misalnya ada sesuatu maka akan mudah mereka menerima layanan. Baik, nah itu dia dua pesan utama dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bahwa jangan mengurus administrasi ketika kepepet, dan kedua jangan menggunakan jasa calo, karena sejatinya pengurusan tidak berbayar. Kalau pakai calo pasti ada pungut biaya begitu. Terima kasih Ibu Aryati sudah berbagi inspirasi informasi bersama kita di pagi ini mewakili rekan kerja yang bertugas. Saya Narundana berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.